Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa, memberikan kita kemudahan dalam terus beristiqomah menuntut ilmu, serta kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari serta mengajarkannya kepada orang lain. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan kita termasuk bagian dari umat beliau yang mudah-mudahan Allah memperkenankan kita untuk bisa bertemu dengan beliau dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat jamaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni al-bab qard, ya, tentang hutang, ya, yang judul di temanya itu hidup berkah tanpa hutang. Kalau kita bicara hutang, ini adalah sesuatu muamalah ma'aliyah, ya. Jadi dalam konsep fikih itu ada yang disebut dengan muamalah. Nah, muamalah itu terbagi lagi, ya. Salah satunya adalah misalkan ada ahwalul saksiyah, ada jinayah, ada faraid, ada ma'aliyah. Maka muamalah itu banyak sekali, ya, kelompoknya. Nah, kita membahas di furu-furunya nih, di cabang-cabangnya, yakni fikih muamalah ma'aliyah. Ma'aliyah itu bidang harta, ya, bagian dari harta. Harta itu salah satunya adalah yang disebut dengan qadrul atau yang disebut dengan hutang atau dain, ya. Ini yang kita akan bahas. Nah, kalau kita bicara muamalah ma'aliyah tadi, itu pasti ada peringkatnya Bapak Ibu jamaah sahabat yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan keseharian kita itu tidak lepas nomor satu yang disebut dengan al-bai', yakni jual beli, ya, dengan jual beli. Jadi tidak mungkin kita itu di dalam keseharian kita, mau kemarin, bil ams, al-an, au godan atau besok, yang itu tidak lepas dari jual beli. Pasti keseharian kita itu minimal ada satu kali ini untuk berjual atau membeli, begitu ya. Nah, itu peringkat yang pertama. Lalu peringkat yang kedua, yakni yang akan kita bahas kali ini, yaitu qadrul. Ya, qadrul ini terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan qadrul hasan, qadrul fasid, qadrul batil. Qadrul hasan itu sesuatu hutang yang baik, baik secara syariah, cara mendapatkannya, cara mengembalikannya, dan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan manfaat di dunia. Tapi ada juga yang disebut dengan qadrul fasid. Qadrul fasid itu hutang yang cacat atau hutang yang rusak, yang bukan masuk dalam kategori salah, iya, tapi bukan yang terus menyebabkan orangnya itu musyrik bisa jadi, atau menyebabkan orang itu dolim, bukan. Tapi karena ketidaktahuannya, karena kejahilannya, maka masuknya dalam kategori fasad.
atau fasid. Dan yang terakhir adalah qadrul batil. Yang disebut dengan qadrul batil itu ya artinya batal. Ya. Batal, berarti batal harus dibatalkan, harus ditiadakan. Berarti tidak boleh dilanjutkan. Nah, ini maksudnya dalam kategori yang khotok, yang salah, lakin akan tetapi dia haram. Maksudnya dalam kategori haram. Nah, jadi peringkat yang pertama tadi al-bai', yang kedua adalah hutang. Kok bisa? Iya. Saya ingin tanya, seluruh jamaah yang hadir di sini pernah nggak seumur hidupnya tidak berhutang? Ada yang tidak? Seumur hidupnya tidak pernah berhutang sampai sekarang? Semuanya pernah? Pernah. Nah, atau sampai saat ini pun juga masih ada yang punya hutang? Bukan pernah, masih ya? Masih. Mau lunas nggak, Bu? Bener nih? Iya. Insya Allah ya. Nah, jadi kita lihat sirahnya ya Rasulullah SAW. Ya, ini kita berbicara hukum. Ya, kita berbicara al-hukmi. Ya, ini hukum. Ya. Sebenarnya hukum hutang itu gimana sih? Nah, jadi nanti saya tidak akan membahas detail tentang hukum, tapi nanti sahabat-sahabat sekalian bisa menyimpulkan berarti hukumnya apa, kan gitu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ya, ini pernah berhutang kepada seorang hamba, yakni pendeta yang bernama Zaid bin Sa'nah. Siapa? Zaid bin Sa'nah. Ya. Hutang itu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk membantu masyarakat di sebuah daerah yang tertimpa paceklik. Ya, pacekliknya seperti ini. Paceklik itu musim panas, berkepanjangan kemarau, ya. Tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, hewan-hewan ternak kurus kering, ya. Dan makanan terbatas, ya. Beda kalau dengan musim hujan ya, mator ya. Kita seringnya hujan gitu ya. Maka banyak sekali tumbuhan, banyak sekali makanannya. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW anggaplah berhutang itu 1 bulan temponya. 1 bulan temponya. Ya. Kepada siapa tadi? Zaid bin Sa'nah. Ya, ini kabar seorang pendeta. Nah, kalau misalkan kita bicara sekarang tanggal berapa Bapak Ibu yang terhormat? Tanggal 30. Kalau saya sebutkan 1 bulan kemudian berarti jatuh temponya tanggal berapa? Tanggal 30 November. Lakin akan tetapi Zaid bin Sa'nah ini dia datang kepada Rasulullah SAW lebih awal, lebih dulu, 2 hari sebelum jatuh tempo. Ya. Jadi Rasulullah SAW baru saja menyolati orang yang meninggal dunia, seorang Ansor, jenazahnya seorang Ansor, baru saja menyolati, duduk-duduk bersandar kepada para sahabatnya. Ya, ada Umar di situ, ada Abu Bakar, ya, dan yang lainnya juga ada Utsman dan beberapa sahabat seniornya. Ketika itu, tiba-tiba Zaid bin Sa'nah ini datang masuk, ya karena beliau seorang Yahudi, pendeta apa? Ya, benar dia Yahudi. Dia datang nggak pakai salam kan? Karena agamanya berbeda. Assalamualaikum itu tidak mungkin. Ya. Beda. Apa tadi? Ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu menagih dengan kata-kata kasar kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk-duduk bersandar, sedang nyantai. Wahai Muhammad, mana hutang saya? Segera kembalikan. Begitu. Nah, seketika Umar bin Khattab ketika itu kaget. Beliau melirik ke arah Zaid bin Sa'nah ini dengan mata yang memerah, ingin memukulnya. Tapi ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Udah biarkan dia bicara sampai selesai. Jadi mencaci maki, bahkan sampai keluarganya Rasulullah SAW, ya, dan melangkahkan kakinya, ya, melewati, ya seperti lagi duduk-duduk gini, melongkapi, ya, melongkapi, ya, melompati bisa jadi, ya, melangkahi.
lebih tepatnya melangkahi ya, lalu ke arah Rasulullah. Sebelum sampai di tempatnya Rasulullah, Rasulullah sudah memerintahkan Umar bin Khattab untuk berdiri, ya, agar suasananya menjadi kondusif. Karena semakin dia masuk ke dalam melangkahi beberapa orang, itu suasana sudah semakin memanas. Ya, Umar bin Khattab lalu berdiri, ya, lalu bahasanya itu menegur dengan intonasi yang keras. Wahai Zaid bin Sa'ad, diam. Ya, disuruh diam, gitu ya. Lalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattab untuk meminta Zaid bin Sa'anah ini menagih dengan cara yang sopan. Ya, ya, non sewu ya. Umar bin Khattab itu kalau sudah ngomong, pasti semuanya khofa ya khufu, dia takut. Pasti yang mendengar itu pasti takut. Kaget. Zaid bin Sa'anah ini kaget. Kaget sekaget-kagetnya orang. Karena tidak menyangka dia ditegur oleh Umar bin Khattab sekeras itu. Akhirnya melunak, dia tertegun, ya, menunduk. Ya. Seketika itu juga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, ya, untuk membayar lunas hutangnya plus ditambahi 20 sok kurma. 20 sok kurma. So itu besar ya, kalau kita bicara kilo ya lebih dari kilo. Mungkin ya sekitar wasok itu kan, kalau wasok itu keranjang. Kalau so itu kurang lebih ya di atasnya mut ya. Kemungkinan 3 kiloan lah. 3 kiloan. 3,5 kiloan. Itu dikali 20. Diberikan kepada Zaid bin Sa'anah ini. Ya. Tujuannya apa? Kata Rasulullah SAW, sebagai pengganti ketakutanmu karena ditegur oleh Umar. Nah, mohon maaf ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa saya ceritakan hadis ini? Karena hadis ini salah satu yang dijadikan rujukan orang-orang di sana untuk melegalkan riba. Kok bisa? Ya, kan ada kaidahnya begini, kullu qardin ja'ara manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa manfaat itu riba. Tapi kalau Rasulullah SAW membayar hutangnya plus dengan 20 sok kurma, karena ceritanya tidak lengkap yang disampaikan kepada jamaah, atau mungkin mereka sendiri yang memang secara jahil tidak mengetahui cerita ini secara detail dan lengkap, sehingga dikultuskan kalau orang berhutang itu adatnya, keterbiasaannya harus menambahi sesuatu. Bahkan dia berani mengatakan atas nama Rasulullah SAW, Rasul saja melakukan itu. Berarti ini fitnah yang keji kepada Rasulullah SAW. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah menanyakan bagaimana sih hukumnya terhadap hutang ini dari dinul Islam, dari agama Islam, maka hukumnya yajuz, hukumnya boleh atau mubah. Ya. Hukumnya boleh atau mubah. Tapi Rasulullah SAW di sisi yang lain itu memperingatkan kita, kalau hidup kita ingin berkah, maka jauhilah hutang. Jauhi apa Bapak Ibu? Hutang. Kenapa kok kita harus menjauhi hutang? Karena ada hadis-hadis yang banyak sekali, ya. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menjauhi hutang. Salah satunya yang pertama adalah la tujifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa mazalika ya Rasulullah, qala ad-dainu. Ya. Kata Rasulullah SAW,
jangan kalian meneror diri kalian sendiri padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Lalu para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Rasulullah SAW, itulah hutang atau yang disebut dengan dain. Jadi kalau awalnya kita tidak punya hutang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kita kepincut nih, pengen motor, datang ke dealer dengan DP suka-suka, betul ya? Angsurannya murah sekali, 1 bulan hanya 500.000 kali 4 tahun. Wah, kecil, murah. Penghasilan saya 10 juta sebulan. Akhirnya yang tadinya kan kita nggak punya hutang itu aman ya. Tidak ada yang meneror ya. Maksudnya teror itu tidak ada yang menagih. Dalam keadaan aman. Tapi diri kita sendiri yang menyebabkan kita ini terpuruk, ya, mempersulit diri di dalam kehidupan kita, memperburuk keadaan kehidupan kita, dan menjauhi dari keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Akhirnya ambillah motor itu di dealer dengan kesepakatan DP 500.000, angsuran 500.000 rupiah selama 4 tahun. Berarti diri kita sendiri yang menyebabkan kita itu hidup itu merasa tidak aman. Kenapa? Karena kita memiliki beban itu selama 4 tahun ke depan untuk membayar hutang yang kita sepakati selama 4 tahun tadi senilai 500.000. Asumsinya apa? Ya inilah manusia. Ada yang berkata, ya bisa jadi ini jalan rezeki dari Allah. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, ini bentuk ikhtiar saya untuk memberikan kebahagiaan kepada istri saya dan anak-anak. Dan yang terakhir nih yang saya agak terganggu kalau mendengar. Ustadz, kalau nggak pakai kredit, punya motor, punya mobil, punya rumah, gimana caranya? Begitu. Berarti yang terakhir ini yang agak terganggu itu kenapa? Karena orang itu mengatakan seperti itu, sejatinya imannya sangat lemah. Dia tidak meyakini Allah itu goniun. Allah itu maha kaya. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, ya sudah selesai, jadilah. Ya. Allah menginginkan kita punya mobil, punyalah mobil, padahal mintanya motor. Ya. Bisa nggak Bu? Bisa. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 tahun itu lama atau sebentar ya? Lama. Adakah jaminan atau di dalam diri kita sendiri 4 tahun itu ada jaminan nggak kita itu masih hidup? Nggak ada. Ternyata qadarullah di tahun ketiga, ya, bulan 6, berarti sisa 6 bulan lagi hutangnya. Allah memanggil kita. Banyak sekali orang yang menyalawat ke rumah kita dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mati, yang wafat dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di akhir kiamat tidak ada lagi dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun hanya adalah kebaikan atau keburukan untuk melunasi hutang tersebut. Eman-eman nggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita punya pahala, harusnya ini menjadikan amal kita nanti ditimbang di mizan itu, tapi digunakan untuk membayar hutang kita di dunia. Maka apa? Maka amal kebaikan kita lah yang nanti akan digunakan untuk membayar hutang-hutang kita di dunia. Kalau punya amal baik. Coba bayangkan. Kalau kita ternyata setelah wafat ternyata dihitung oleh malaikat kita nggak punya amal baik, gimana Bapak Ibu? Ya, kita mendapatkan kebaikan itu bukan karena amal kita, tapi ternyata dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Kaifa. Ya. Dan hadis yang berikutnya lagi yang lebih ngeri lagi. Ruh seorang mukmin yang sudah meninggal itu terkatung-katung karena hutangnya. Sampai hutangnya dilunasi, Bapak Ibu. Berarti orang yang sudah wafat
lalu dia punya hutang, maka ruhnya itu terkatung-katung nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu dalam artian itu ya bahasa kerennya itu gentayangan. Ya, seperti itu. Sampai hutangnya lunas. Kalau kita selama di dunia ini, mohon maaf ya, memiliki apa namanya, anak-anak yang soleh dan soleha, mereka mengerti terhadap kedua orang tuanya, ya. Dicari orang yang dulu pernah meminjamkan kedua orang tua kita, kedua orang tuanya, lalu dibayari oleh mereka, maka lunas. Sudah tidak punya amal kebaikan, ya, maka ruhnya terkatung-katung, ya. Dan kita juga tidak pernah memupuk anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Gimana coba? Ini berarti hidup kita itu Masya Allah. Baik. Jadi di sini Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala menjelaskan, sebagian ulama mengatakan ruhnya tertahan menempati tempat yang mulia di mana? Di Al-Iraqi. Mengatakan maksudnya itu di alam barzakh. Dalam kondisi terkatung-katung, tidak dianggap sebagai orang yang selamat dan tidak dianggap sebagai orang yang binasa. Ya. Sampai dilihat apakah masih ada hutangnya yang masih lunas atau belum, ya, di kitab Mirqatul Mafatih. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, ini adalah gambaran, ya. Gambaran hadis Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita, barang siapa yang mau berhutang, ya kira-kira nanti harus siap mental dengan apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Ya. Dan ini sebuah kenyataan yang harus kita pahami dan kita sadari di dalam kehidupan kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena di zaman sekarang kalau kita mau berhutang itu sangat-sangat mudah. Ya. Sahlun jiddan bahasanya, itu benar gampang sekali. Antum tinggal foto KTP, masukkan aplikasi, cair itu hutang piutang. Ya. Betul ya? Betul. Dan kita itu jadi mudah tergoda. Buka aplikasi Oren misalkan. Apalagi bulan November ini ada war ya. 11-11, ibu-ibu pasti hafal nih. Ya kan? Tanggal 11 bulan 11. Promonya gila-gilaan Ustaz. Tapi saya nggak punya uang. Adanya pay letter. Ah udah itu saya manfaatin. Karena ini kesempatan 1 tahun sekali. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau berpikir, kesempatan itu seumur hidup sekali, gitu loh. Bukan 1 tahun sekali lagi, tapi seumur hidup sekali. Ya, kita itu melakukan kesalahan. Kalau kita masuk kepada pay letter, apalagi itu ada ribanya, naudzubillah. Ya, semakin terpuruklah kita. Dan ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Coba. Tadi peringkat nomor 1 jual beli, peringkat nomor 2 utang, dan peringkat nomor 3 di dalam muamalah kehidupan kita ini yang sering terjadi adalah riba. Karena riba itu pangkalnya dari hutang piutang tadi, dari hutang tadi. Kebanyakan orang yang meriba itu asalnya dari hutang. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kalau kita terlibat hutang yang masuk dalam kategori riba, wah naudzubillah, pasti Allah musnahkan sudah itu. Baik kehidupan di dunianya dan kehidupan di akhirat kelak. Jadi sia-sialah kita hidup di dunia ini. Amal kebaikan kita tidak dianggap, ya. Pahala kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar tadi kesalahan-kesalahan kita, membayar hutang-hutang kita. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau sudah kecanduan hutang itu naudzubillah, senang banget itu gali lubang tutup lubang. Apalagi kalau zaman sekarang pinjol. Kalau zaman dahulu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu kartu kredit, betul? Setiap bank itu pasti mengeluarkan kartu kredit gratis. Antum ditawarin di lampu merah, ya kan? Pak, ini dapat undangan Pak, besok datang ke bank Pak.
Bapak dapat kesempatan hutang senilai 2 juta. Senang nggak? Senang. Yang tadinya itu nggak kepikiran apa-apa dan nggak kepengen apa-apa, jadi kepengen. Nah, karena apa? Kan Rasulullah sudah sampaikan innalikuli umati fitnah wa fitnah umati almal. Sesungguhnya setiap umat itu diberikan fitnah, dan fitnah bagi umat Rasulullah SAW itu harta. Yang tadinya naik motor biasa berzikir kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tahu ada orang datang sales, Pak, selamat siang Pak, Bapak dapat undangan Pak ya. Ini saya diberikan amplop hanya 10, tapi saya pilih Bapak. Bapak dapat kesempatan hutang 2 juta tanpa syarat, datang besok Pak. Senang, alhamdulillah. Luar biasa jawabannya begitu. Cerita sama istrinya di rumah, Mah, alhamdulillah Mah, kita dapat pinjaman nih Mah, tanpa syarat, tanpa jaminan. Ya. Tanpa syarat, tanpa jaminan, besok datang jam 10, cair 2 juta. Program apa nih? Ini bank lagi bagi-bagi rezeki hutang dengan kredit hutang lunak gitu ya. Lunak apanya? Datanglah mereka. Nanti ditanya sama istrinya jadi punya pengen macam-macam, suaminya jadi punya pengen macam-macam. Uang 2 juta kurang. Sudah diterima dicair, berantem antara suami istri. Istrinya diajak ke mall pengennya beli ini, suaminya pengen beli itu. Yang tadinya nggak kepengen apa-apa. Itu kenyataan. Akhirnya apa? Setelah kejadian itu, dia berpikir, mungkin di bank lain bisa. Akhirnya ngambil lagi di bank lain. Jadi suaminya menang. Mah, sabar ya Mah. Ini kan papa yang dapat. Papa duluan aja beli barangnya. Nanti mama besok. Saya ke lampu merah yang berikutnya. Ya kan? Biar dapat lagi di bank yang berbeda. Betul, dapat lagi di bank yang berbeda. Datanglah mereka ke bank untuk membelikan kebutuhan istrinya yang sebelumnya tidak butuh. Belilah mereka berdua. Senang? Senang. Tapi pada saat ditagih, menangis mereka. Bakayaki, ya. Sudah tidak, pusing. Ya. Kenapa? Karena itulah kita. Mohon maaf ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada iklan di TV, motor keluaran baru, ya. Terus ada tulisan DP 0%. Tahu-tahu terbesit kepengen gitu ya, Pak ya? Betul apa betul? Apalagi ada tulisannya, angsuran hanya 1 jutaan. Wah, kayaknya bisa nih gitu. Masya Allah. Itu adalah godaan itu wala tatabi'u khutuwati syaitan. Itu adalah godaan-godaan dari syaitan. Maka kita jauhi dari hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik. Lalu kenapa kalau orang itu tanpa hutang menjadi hidupnya berkah? Nah, jadi begini. Kalau kita bicara berkah itu maknanya yakni ziyadatul khair. Ya, bertambahnya kebaikan. Bayangkan, dari tadi dimulai muqaddimah hatta al-an sampai sekarang saya berbicara tentang hutang, adakah kebaikan di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebaikannya. Berarti kalau kita berhutang itu tidak akan pernah itu ziyadatul khair, tidak akan pernah. Ya. Karena apa? Ini hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal fitnati mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya, kata Rasulullah SAW, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur, memohon perlindungan kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal, aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah orang yang hidup dan orang yang sudah mati, aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Lalu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, betapa seringnya engkau berlindung dari hutang, katanya gitu. 5 aja, kenapa? Gitu ya. Lalu kalau Rasulullah SAW, sesungguhnya
Seseorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara, dia akan berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkarinya. Luar biasa. Kalau kita sudah berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat nih untuk berhutang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW itu tersemat kepada diri kita. Berarti kita menyandang gelar orang yang mudah berdusta, mudah mengingkari. Jangankan kepada bank, kepada teman aja nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, pinjam 100 dong. Iya kan? Kalau zaman sekarang 100.000 itu kecil, Pak. Waktu zaman saya kuliah itu 5.000. Serius. Assalamualaikum. Ananta, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ente nanti sarapan di mana? Kayaknya nih nggak sarapan, udah di rumah. Boleh pinjam 5.000, Pak? Serius. Ya. Ini pengalaman pribadi. Ya karena teman sohib kan. Saya kasih 5.000. Karena waktu itu masih jahil, saya nggak tanya ngembaliinnya kapan. Kita nggak ada akad tuh. Pikirannya ya sudahlah. Paling ya besok dibalikin. Ternyata besok ketika saya tagih, Mas, ini dong, minta 5.000-nya kemarin hutang. Wah, belum ada. Akhirnya saya nggak jadi sarapan kan, tapi dia sarapan. Karena saya nggak punya uang 5.000, saya nggak sarapan tuh. Ya kan? Karena harapan saya dari rumah dengan uang 5.000 hasil pembayaran hutangnya beliau, saya buat sarapan. Ternyata ketika beliau nggak ngasih, saya nggak sarapan. Dianya sarapan. Saya kan jadi seudon ya, betul kan? Tuh ada, kamu kok bisa sarapan? Lalu saya sarapannya juga ngutang. Lah, alhamdulillah. Ini orang yang terbiasa menghutang, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pasti akan menjadi candu. Wajar kalau Rasulullah SAW ini menyatakan tadi, orang yang biasa berhutang itu, dia kalau berbicara maka berdusta, kalau berjanji maka mengingkari. Berapa banyak sudah di IG, di WhatsApp, ya, di Reels, di Short, ya, tayangan-tayangan Reel ketika orang menagih hutang malah galakan yang hutang. Betul apa betul? Sampai yang terakhir nih saya sampai mau ketawa geli takut dosa gitu ya. Karena apa? Didatangin baik-baik, diajak ngobrol baik-baik gitu, malah dikeluarin parang. Kan aneh. Kamu kalau datang ke sini lagi nanti kamu saya bacok, orang saya belum punya uang, katanya begitu. Bingung nggak? Bingung kan? Padahal ada ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ini. Ada orang yang hidupnya itu sederhana. Dia bekerja itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, ya, untuk keluarganya, untuk adiknya, ya. Alhamdulillah ada sisanya dia tabung, Pak. Dia tabung nih, tabung sebulan 100.000, 2 bulan 200.000, sampai 10 bulan nilainya berapa? 1 juta. Tahu-tahu ada teman lamanya yang datang ke rumah. Mas, gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik, gini. Minta tolong. Minta tolongnya? Minta tolong dong, saya pinjemin. Berapa? 1 juta. Untuk ini loh, bayar kontrakan. Kalau enggak besok saya keluar, saya mau tinggal di mana? Anak saya masih kecil-kecil. Ini padahal orang tidak punya kontribusi. Selama hidupnya tidak punya, hanya teman kenal teman biasa aja, teman sekolah gitu. Berarti seumur hidupnya tidak ada kontribusi. Orang yang menabung tadi kan kasihan, karena jujur lugu kan, saya sih nggak punya uang sebenarnya, tapi saya punya tabungan untuk misalkan ya, untuk bayar SPP misalnya, atau bayar apalah ya, yang sudah ada tujuannya. Udah nggak apa-apa, pinjem dulu, nanti bulan depan nggak nyampe sebulan saya kembaliin. Itu orang yang berhutang pasti ngomongnya begitu. Ingetin ya, orang yang berhutang pasti begitu. Tapi bulan depan udah 3 hari cair saya ada proyek nih, udah proyek saya 10 juta, kalau cuma 1 juta mah kecil. Pasti ngomongnya begitu. Akhirnya dipinjamin dengan gemeteran, Pak.
gemeteran ya, mau nggak mau gitu. Akhirnya ya sudah, ikhlaskan. Orang ini terus berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan teman saya bisa selesai masalahnya. Padahal pada saat itu dia terkena masalah. Padahal nabung sudah mau setahun. Kok ya qadarullah ya. Delalah bahasanya. Datang teman yang sok kenal, sok akrab, kontribusi di kehidupannya juga nggak ada. Minta tolong merengek-rengek. Dipinjemin lah 1 juta. Karena apa? Karena kasihan saya. Sudah dapat 1 juta, hilang. Bablas. Nanti ditagih. Ya biasalah, namanya manusia kan. Belum ada ini mas. Saya juga cari kerja susah, kemarin belum cair. Oh ya udah, kapan kira-kira? Mungkin bulan depan. Janji nggak? Janji. Bulan depan ditagih lagi, ingkar lagi. Belum tentu apa yang diucapkan dia itu tidak berdusta. Bisa jadi udah cair ternyata untuk bayar hutang yang sebelumnya. Dia punya hutang di tempat lain, atau memang dia tidak pernah punya harta di luar yang dipiutangkan, bisa jadi. Itu gambaran orang yang berhutang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak mau masuk dalam kelompok majmuah yang seperti itu, maka sabar-sabarlah dalam diri kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi daripada hutang. Walaupun itu syar'i sekalipun, nggak usah kita kejar. Antum tahu-tahu dapat tawaran nih, saya buka BMT, alhamdulillah, ini syar'i loh, mau nggak kredit di tempat saya motor misalkan atau mobil? Pikir dulu 1000 kali. Mau syar'i atau tidak syar'i, hati-hati. Ini yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW itu tidak membicarakan syar'i atau tidak syar'inya, tapi membicarakan amalnya, hutangnya, ya, membicarakan perilaku hutangnya. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah punya harapan kita itu punya sesuatu dari hasil hutang. Jangan pernah. Kalau yang dulu-dulu gimana Ustaz? Nggak apa-apa sudah. Tapi yang mulai hari ini, ya, bada yabda'u al'an, ya, mulai saat ini, maka jangan. Layajus, nggak boleh. Maka kita berharap kepada Allah saja. Kalau memang Allah nanti percayakan kepada kita, untuk kita dititipkan motor atau diberikan motor, diberikan mobil, insya Allah punya. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, masya Allah lah. Ya, sahabat-sahabat kita yang ngaji itu kan sudah semakin banyak. Ya, maka bisalah kita bisa meminta bantuan mereka kalau memang kita membutuhkan armada misalkan. Atau di antara jamaah sekalian, misalkan ada yang kesulitan, mau nganter ke rumah sakit atau mau hal yang udur ya, syar'i, datang aja ke rumah anak pinjamin mobil. Serius, banyak sudah yang seperti itu. Ya, gimana? Sherlock, nggak perlu di Sherlock, dan nanti ikut aja anak pulang sekalian. Seperti itu Bapak Ibu yang terhormat. Nggak apa, silakan telepon. Itu. Nah, hal-hal seperti itu kita sesama umat Muslim ini mencontohkan. Dan itu semua dari Allah. Allah menitipkan kepada kita istauda ayastaudi, ya. Allah menitipkan kepada kita harta, maka kita pergunakan kepada yang baik-baik. Apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah masa? Ya. Antum misalnya, Ustaz, saya hari ini ada ini Ustaz, ada keperluan Ustaz. Uzur misalkan. Ke Ngalia, saya tapi nggak punya motor. Nggak apa-apa, nanti pinjamkan. Insyaallah. Dan banyak dulu ikhwan-ikhwan di Nur Sunnah, ya, di pesantren Imam bin Hanbal dan sebagainya yang suka seperti itu, mereka meminta bantuan anak untuk pinjam motor, ya, atau mereka bareng-bareng misalkan untuk ta'lim dan sebagainya, atau mengambil kitab, kadang seperti itu, ya. Itu juga sering gitu. Ya. Gak apa-apa, nggak ada masalah. Yang terpenting anak lapang, ya, pada saat anak lapang, ya, dan antum juga benar-benar udur, ya, seperti itu. Nggak ada masalah. Itulah seorang muslim itu kita ta'awun, ya, saling tolong menolong. Jangan kita ngaji itu malah pamer, Pak. Betul nggak? Iya. Motornya baru, ntar dipegang sama teman, bagus ya, jangan. Lecet tar. Kalau nggak, parkirnya di pojokan sana.
Kebanyakan kita kan begitu Bapak Ibu yang terhormat. Ya. Ini sering ibu-ibu juga nih kalau pamer tentang dahab ya, emas. Wah, kalau ngomong dikerincing-kerincingin tangannya, ya. Cincinnya diputer-puter gitu ya kalau lagi ngobrol. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat, saya pernah cerita juga ya kalau tidak salah ya. Ada seseorang itu hartanya cuma kampak. Ketika dia wafat, dia stres. Karena apa? Cuman hartanya kampak aja itu pertanyaannya luar biasa. Nggak habis-habis. Apalagi kita yang punya HP, Nokia, Libas, macam-macam dan Wahor dan lainnya. Motor, mobil. Oh itu pertanyaannya, naudzubillah, hisabnya itu banyak sekali nanti. Jangan dikira kalau kita di dunia itu menumpuk-numpuk harta, lalu nanti kita tidak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah besar. Hati-hati. Baiknya kita menjadi orang yang qanaah, orang yang yang cukup. Punya motor ya cukup, alhamdulillah. Punya mobil cukup, alhamdulillah. Terus gimana Ustaz? Saya jual beli mobil, jual beli motor lah, basah, itu nggak masalah. Ya karena memang niatnya untuk mencari nafkah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa zakat, ya. Karena sering kali itu lupa zakatnya. Banyak sekali teman-teman kita ini, bahkan yang sudah ngaji, ya masya Allah, yang dia hijrah dari perbankan misalkan, dari lembaga keuangan, hijrah dia. Hijrahnya nggak nanggung-nanggung, langsung punya perumahan, gitu Ustaz. Langsung punya perumahan, tapi dia lupa kalau orang itu mau. Jadi ada zakat perdagangan namanya. Dia lupa rumah itu yang dijual itu juga wajib ada zakatnya selama dia sudah masuk haul dan nisabnya, ya. Sudah itu kena. Dia lupa. Ternyata ketika ngobrol sama anak, antum sudah berapa lama punya perusahaan atau bergerak di dunia developer? Alhamdulillah sudah 5 tahun Ustaz gitu. Berapa proyeknya? Ini ada 15. Oh, yang mana? Hunaka. Di sana. Oh, antum udah pernah zakat tuh? Emang ada zakatnya? Kaget. Oh, ada. Gimana Ustaz? Nah, malam-malam itu. Terus anak share. Ya, A to Z-nya. Pusing dia. Besok minta ketemu. Ya kan bahasa Arab semua, Pak. Pusinglah ya. Saya juga pusing. Terus saya penjelasan. Oh, begini. Yuk, stres dia Pak setelah tahu. Astagfirullahaladzim. Berarti berat ya Ustaz ya. Orang dagang itu juga ada zakat perdagangannya? Ada. Terus gimana nih Ustaz? Ya bertobat pada Allah. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Dan kalau tidak salah selama 4 bulan dihitung itu zakat perdagangannya itu tembus angka 1,15 1.115.000.000. Gimana itu? 1.115.000.000. 1.115.000.000 itu zakat perdagangannya Pak. Setelah dihitung dari pertama kali dia buka properti sampai sekarang. Masya Allah. Dia lupa dia. Nah ini berbahaya juga. Jadi jangan dikira kalau kita itu misalkan bisnis hebat, lalu kita bisa meninggalkan hak-haknya Allah. Sedekahnya rajin bagus, itu sunnah. Zakat itu wajib. Nah ini bedanya. Maka dahulukan yang mana? Yang wajib. Kalau antum dahulukan yang sunnah, luar biasa. Nggak beda kayak antum sholat nih. Sholat isya. Habis sholat, kan biasanya ada jeda mau iqomah. Terus sholat sunnah, rawatib. Sholat sunnah rawatib ternyata iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita lanjutkan itu sholat sunnahnya. Maka kita dianggap mendahului atau mengutamakan sunnah dibandingkan wajib. Harusnya kita batalkan segera. Dan insya Allah itu sudah masuk terhitung pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak masalah. Tinggalkan saja. Ketika antum, nanggung Ustaz, baru sampai ruku nih, tinggal sujud 2 kali lagi, selesai atau ya, terus tahiyat selesai gitu. Tapi ini dianggap antum melalaikan yang wajib. Ini berbahaya. Gitu, ya. Ini jadi ilmu baru lagi buat kita, ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakfi insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Ya, syukurallahu ala husni istimaikum jazakumullahu khairan katsiran. Ya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu?
Silakan. Ya, ada yang ingin bertanya? Nggak usah takut Pak, yang sudah punya atau yang masih punya hutang nggak apa-apa bertanya. Ingat apa tuh? Masalah kalender ya. Baik. Kalau kalendernya itu cicilan 0%. Kan dibayar sedikit. Kalau cicilan 1 juta 3 kali, itu beda. Gini. Jadi yang kita pelajari itu bukan penawarannya bukan. Tapi agreementnya dan lisensinya itu. Contoh kita menerbitkan kartu kredit nih di bank tertentu. Gitu ya. Terus dia punya program cicilan 0% tanpa bunga atau tanpa margin. Kan ada ya. Itu hanya program, dia hanya bernamit saja. Sejatinya agreementnya, state agreementnya dan lisensinya itu dia melegalkan riba sebenarnya. Contohnya, misalkan kalau kamu membayar angsurannya denda 1 hari, maka ada denda keterlambatan sekian, misalkan Rp1.000. Maka sebenarnya kita sedang melegalkan riba, walaupun dia punya program tidak riba. Coba tanya sama antum, tadi itu riba nggak Ustaz? Ya saya anggap itu tidak riba, tapi saya mau tanya, kalau antum telat mengangsur 1 juta, ada dendanya nggak? Ah, antum aja nggak tahu. Terus nanya aneh lebih nggak tahu lagi ya. Ya, kata Rasulullah SAW, "Dak lama yuribuka ilamala yuribuka." Janganlah kalian melakukan sesuatu yang meragukan, yang tidak diketahui, maka lakukanlah sesuatu yang pasti, yang sudah diketahui dan tidak meragukan. Nah, kalau antum ditanya, kalau itu telat, nggak tahu Ustaz. Ya udah aman lah, berarti antum nggak usah ngambil lah, udah kadung transaksi Ustaz. Nah, coba. Kebanyakan dari kita begitu nggak? Begitu. Karena apa? Karena kita tergoda promonya. Ketika antum buka pay letter, antum hanya diberikan beberapa menit. Betul nggak? Waktu 5 menit, promo Anda akan hilang atau habis. Kita nggak bisa sempat tuh baca agreement, lisensinya nggak bakalan sempat. Kalau kita keluar dari halaman itu, hilang sudah. Betul nggak? Iya. Itu yang disebut dengan jebakan-jebakan riba. Jebakan-jebakan syaiton. Luar biasa ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Ustaz.